Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di materi Ulumul Hadis di pertemuan kelima. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kenyamanan, kelancaran belajar di rumah masing-masing. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian hadis dilihat dari macam-macam pandangan ya. Hadis dilihat dari segi sumbernya. Nah, dari segi sumbernya, hadis ini ada 4 macam hadis. Yang pertama adalah hadis qudsi, itu sumbernya dari Allah ya. Kalau sumbernya dari Allah itu namanya hadis qudsi. Nah, bedanya apa nanti antara Al-Quran dan hadis qudsi? Sama-sama berasal dari Allah. Berasal dari Allah, turunnya melalui malaikat, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Bedanya ya dari sananya memang berbeda gitu. Jadi dari turunnya berbeda. Ketika Al-Quran itu memang diturunkan itu ya mungkin memang sudah ada keterangannya dari Gusti Allah ya. Oh, ini maksudnya dalam Al-Quran, ini hadis gitu ya. Tapi kalau hadis Al-Qudsi itu biasanya adalah qala Muhammad, qala Allah Ta'ala gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun sudah Nabi Muhammad yang membatasi itu gitu. Jadi ini termasuk yang hadis, ini termasuk yang Al-Quran gitu. Jadi nggak akan ada campur aduknya ya. Kalau di hadis Qudsi mesti dari Nabi sendiri akan membatasi itu gitu. Yang sumbernya memang ini dari Allah, atau misalnya Nabi itu ngobrol langsung, kan penyampaian wahyu itu ada yang melalui malaikat, ada yang langsung kepada Nabi yang diberikan wahyu. Nah, jadi ada yang langsung Nabi sama Allah tapi miwaroi hijab, misalnya kalau dalam ayat itu kan ada yang Nabi Musa ya, wakala mau Musa taklima, itu Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah tapi miwaroi hijab, jadi tidak bertatap muka gitu ya, tapi di balik satir lah, istilahnya diartikannya seperti itu, di balik satir. Nah, itu kan kalau Nabi Muhammad sendiri misalnya mimpi langsung dari Allah. Nah, itu atau mimpi yang langsung itu memang hadis itu turunnya dari Allah gitu ya. Kalau hadis itu kan memang dari Nabi ya, perkataan Nabi. Dalam Nabi menyikapi hukum, Nabi menjawab pertanyaan, nah itu dari Nabi, atau kalau bisa kita sederhanakan istilahnya adalah itu ijtihad Nabi gitu. Walaupun ijtihad Nabi itu di belakangnya pasti ada wahyunya gitu. Jadi Nabi tidak apa istilahnya, tidak berkehendak sendiri gitu ya istilahnya. Seperti itu hadis qudsi. Biasanya tandanya gitu ada qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, seperti itu hadis qudsi. Kemudian hadis marfu. Hadis marfu itu yang hadis berasal dari Nabi. Nah, itu semua hadis yang berasal dari Nabi itu namanya hadis marfu. Kemudian hadis mauquf itu hadis yang ya sebenarnya bukan hadis ya, ini khobar ya, khobar berasal dari para sahabat. Kenapa kok sini masuknya hadis? Karena ketika sejarah penyampaian hadis itu ya pernah kita pelajari ya, hadis itu kan disampaikannya memang dari lisan. Jadi kadang sahabat ketika menjelaskan hadis pun menambahi dengan penjelasannya, yang itu kadang sok bercampur antara ini hadis dan ini itu memang perkataan sahabat. Nah, itu maksudnya ke hadis mauquf. Banyak yang mengatakan kalau hadis mauquf nanti maksudnya ke hadis dhaif, karena secara kualitasnya nanti hadisnya dhaif karena memang tidak tersambung sampai Nabi gitu ya, bukan hadis marfu. Begitu juga dengan hadis maqtu yang itu adalah khabar dari tabi'in. Nah, kenapa ini kok masuk pembahasan, padahal kalau dari definisi hadis itu kullu ma udhifa ila nabi min fi'lin au qaulin au taqrin au sifatin, otomatis mauquf dan maqtu itu sudah dari definisi saja sudah tidak bisa masuk ke dalam ranah hadis tapi khobar gitu ya. Tapi ini pembahasannya memang dimasukkan ke dalam hadis karena saking banyaknya
percampuran antara kaul sahabat dan kaul tabi'in yang nyampur jadi satu sama hadis ya, karena memang sahabat itu kan paling dekat dengan Rasul secara massa ya, jadi membersamai Rasul. Jadi apa yang berasal dari sahabat itu juga bisa dibilang sumbernya juga dari Nabi gitu, tapi saking kehati-hatiannya dalam ulama terdahulu dalam mengumpulkan memang hadis ini dari Nabi, hadis lain dari sahabat itu ya sampai akhirnya dibatas-batasi itu tadi. Oh, ini bukan marfu, ini bukan ini mauquf. Nah, walaupun secara kandungan mungkin sama atau tidak bertolak belakang gitu, tapi tetap dibatasi karena mengingat ketika masa sahabat pun ada konflik politik ya. Jadi mungkin ada sahabat yang menggunakan atau apalagi tabiin dan setelahnya ya, menggunakan hadis atau menggunakan segala cara untuk mendukung politiknya, salah satunya dengan memasukkan banyak hadis. Nah, ini kehati-hatian ulama membagi antara yang marfu, mauquf dan maqtu. Nah, walaupun kalau saya secara definisi mauquf dan maqtu ya sudah tidak bisa masuk ke dalam ranah hadis gitu, itu masuknya ke dalam khobar. Terlepas dari kita masih boleh menggunakannya atau tidak, nah, gitu ya, karena dalam fikih pun kita kan juga menggunakannya nggak cuma fikih itu kan sumbernya nggak cuma Al-Quran dan hadis kan, tapi juga ijtihad sahabat, qaul sahabat itu kan juga masih dipakai gitu. Jadi ini terlepas dari kita memakai atau tidak, tapi kalau mauquf dan maqtu itu memang secara definisi memang di luar hadis. Oke, itu secara sumber. Kemudian hadis dilihat dari segi kuantitasnya. Nah, kalau dari segi kuantitas itu kan jumlahnya ya. Itu ada mutawatir sama ahad. Mutawatir itu yang gimana? Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tobakot. Nah, jumlah besarnya itu beda-beda, ada yang membatasi 5, itu sudah termasuk banyak, 10, 12, 20 sampai 70. Nah, itu pada setiap tobakot. Jadi tobakot itu sanad, nah, pernah saya bahas ya. Jadi sanad itu kan ada rawi-rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4, sampai dengan rawi terakhir atau yang membukukan hadis, atau yang mukharrij hadisnya ya. Nah, itu dalam setiap tobakot ini, dari tobakot sahabat, tobakot tabi'in, tobakot tabi'ut tabi'in, itu harus jumlahnya banyak. Jadi nggak bisa misalnya di sahabat banyak, nanti ditabiin sedikit, nanti ditabiin banyak lagi. Nah, itu tidak masuk ke dalam golongan mutawatir. Nah, kalau mutawatir ya semuanya harus banyak. Nah, sini ada yang 5, jadi ya kita bisa ambil kesimpulan minimal 5 dalam setiap tobakot. Nah, itu disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ada yang hadis mutawatir lafzi, maknawi, dan amali. Kalau lafzi ya dari lafadznya itu diriwayatkannya banyak orang. Nah, kalau maknawi ya segi maknanya saja. Lafadznya berbeda antara satu dengan yang lainnya, tapi maknanya sama. Dan makna ini itu diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, itu maknawi. Kalau amali ya hadis-hadis tentang amaliyah Rasul, itu redaksinya gimana, pokoknya amaliyahnya, oh misalnya Nabi sholat pertama itu berdiri. Nah, yang menceritakan amaliyah itu mutawatir kalau diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Nah kan akan mengetahui bahwa nanti ini maksudnya adalah riwayat bil lafzi sama riwayat bil makna. Nah, itu ya. Itu banyak yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu ya paling banyak memang diriwayatkannya bil makna gitu, karena kayak bil lafzi ya banyak, tapi jumlahnya tidak sebanyak dengan yang maknawi, karena hadis itu berbeda dengan Al-Quran yang terjaga sampai ke lafaz-lafaznya ya. Nah, kalau hadis itu kan dijelaskan, disampaikan sekaligus dijelaskan. Jadi penjelasannya itu memang kadang lebih banyak gitu. Jadi ketika dulu turunnya Al-Quran itu kan berbarengan dengan penyampaian hadis. Jadi orang-orang atau sahabat itu fokusnya adalah ke menghafal Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang secara lafaz tidak boleh diganti. Tapi kalau hadis itu
lebih ada keringanan. Jadi maknanya memang seperti ini. Jadi monggo dipahami kemudian dibacakan ulang. Nah, itu boleh. Jadi secara maknawi ya, maknawinya memang sampai ke Rasul, tapi secara lafadznya berbeda antara satu sanad dengan sanad yang lainnya. Itu seperti itu. Makanya hadis itu memang lebih banyak yang maknawi gitu. Karena ya itu tadi fokusnya zaman dahulu itu berbeda. Fokusnya ke Al-Qur'an dulu gitu baru ke hadis. Begitu juga dengan tentang penulisan kan. Kalau dulu penulisan Al-Qur'an itu memang sudah diperbolehkan sejak awal. Kalau penulisan hadis memang tidak diperbolehkan. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang belum sampai ke kadar mutawatir. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, kalau memang ini dibatasi 5, berarti yang kurang dari 5 itu maksudnya hadis ahad. Walaupun secara jumlah ini belum ada kesepakatan ya, pokoknya ya jumlahnya banyak gitu aja. Nah, ini ahad itu belum mencapai derajat hadis mutawatir. Nah, seperti itu. Ahad sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hadis masyhur. Itu diriwayatkan 3 orang atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, jadi sudah 3 orang, sudah kayak dia sudah rada banyak, tapi belum mencapai derajat yang kaum mutawatiran. Jadi kurang dari 5. Nah, gitu ya. Itu ada contohnya kalau hadis masyhur itu al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Nah, ini diriwayatkan oleh tidak kurang dari 3 perawi dalam setiap tingkatan. Jadi ketika kita membahas hadis secara kuantitas itu hitungannya per tobakot. Jadi di tobakot sahabat itu tidak kurang dari 3, sahabat tabi'in tidak kurang dari 3, tabi'in tidak kurang dari 3, selanjutnya sampai ke mukharij hadis tidak kurang dari 3. Jadi tidak kok cuma dalam kesemuanya tobakot ya, tapi dalam setiap tobakot. Hitungannya adalah dalam setiap tobakot. Kemudian ada hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang perawi sekalipun pada satu tingkatan saja. Jadi misalnya ada contohnya kalau hadis aziz itu ada contoh tentang hadis, saya buka contekan. Hadatsana Syu'bah an Anas yaqala Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajma'in. Hadis tentang mencintai Rasul. Nah, mencintai Rasul itu bukan cuma ya, itu tergolong sebagai hadis ahad yang aziz karena pada hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang tidak sama dari Anas dan